Oke, kita masuk ke wawancara. Nah, di sini kalau tips untuk wawancara, kalau aku pribadi memang belum terlalu berpengalaman, tapi aku pengen berbagi sama teman-teman terkait dengan apa yang sudah aku rasain tentang wawancara. Nah, untuk hal-hal yang perlu teman-teman persiapkan ketika wawancara, itu yang pertama, jangan lupa persiapan sebelum hari H. Baik itu persiapan secara mental, fisik dan non fisik. Nah, sebenarnya mental ini paling penting sekali, karena kalau kita nggak siapin mental, gimana pun caranya kita susah untuk langsung berhadapan dengan kondisi ini, karena kan banyak pengalaman yang akan kita dapat sebelum berangkat hingga selesai wawancara. Jadi mental perlu banget, mental yang kuat tentunya, mental yang positif, mental yang siap menanggung resiko, ya apapun yang terjadi nantinya ya harus dihadapin dan diselesaikan gitu. Dan dan persiapan fisiknya ya mulai dari pakaian, atau mulai dari gesture kita nanti berbicara depan wawancara nanti gimana, terus kesehatan, harus jaga kesehatan sebelum hari wawancara, perbanyak istirahat, dan jaga pola makan ya, jangan sampai makan yang pedas-pedas besok wawancara kan susah takutnya ya kan. Dan non fisiknya kayak banyak sedekah, banyak ibadah sunnah dan wajib lainnya. Jadi ini termasuk hal yang krusial dan penting untuk kita persiapkan juga, tentang persiapan fisik, non fisik, dan persiapan mental. Dan jangan lupa banyak baca-baca terkait dengan visi dan misi dari beasiswa, karena setiap penerima beasiswa itu membutuhkan seseorang yang memang sesuai dengan visi dan misi yang mereka inginkan. Jadi jangan sampai teman-teman mendaftarkan suatu beasiswa, teman-teman nggak tahu apa visi dan misi dari beasiswa tersebut, mereka cari orang yang gimana, teman-teman harus tahu. Dan sebenarnya mereka membutuhkan orang yang bagaimana sih gitu. Nanti ini bisa mendukung dari CV yang akan kita berikan ke mereka nantinya. Dan cari tahu juga banyak hal terkait dengan beasiswanya. Biasanya dia menerima berapa kuota. Terus nanti setelah udah dapat beasiswa maksudnya mau ngikutin kegiatan apa lagi setelah penerima beasiswanya gitu. Jadi banyak cari tahu lah terkait dengan beasiswanya, visi misi, kinerjanya. Terus jangan lupa juga cari tahu kelemahan, kelebihan, dan terkait dengan diri kalian pribadi, diri kita pribadi. Jadi sebelum wawancara ya kita nanti harus persiapkan apa aja yang kira-kira bisa menjadi jawaban yang udah kita persiapin gitu. Jadi kan nggak mungkin dong kita wawancara langsung tanpa persiapan yang kira-kira bisa kita jadiin pertanyaan-pertanyaan yang mungkin akan ditanyakan. Jadi kalau saya kemarin pas beasiswa BI itu malamnya, saya memang udah buat beberapa poin-poin yang kira-kira bakal ditanyain nih oleh pewawancara. Jadi saya coba untuk latihan sendiri menjawab pertanyaan tersebut, dan ini sangat membantu di hari H. Jadi pas kita ngejawab di hari H itu kayak udah ada poin-poin yang udah kita pikirin, kita tinggal itu ketika dipersilahkan masuk wawancara, teman-teman masuk dan ketuk pintu, kemudian teman-teman ucapkan salam atau selamat pagi, siang, sore, dan kemudian bersalaman atau berjabatan tangan dengan pewawancara. Dan ketika disuruh duduk, baru teman-teman duduk. Kalau belum disuruh duduk, jangan duduk. Nah, ini adalah etikanya ketika masuk ke ruangan untuk langsung wawancara. Jadi banyak dari kita yang nggak mengetahui atau kurang mengetahui bahwa kesan pertama ketika kita di pintu itu juga dinilai oleh pewawancara. Jadi teman-teman, ketika teman-teman sudah disuruh untuk masuk oleh panitia yang ada di luar, jadi ketika mau masuk ke dalam, itu teman-teman ketuk pintu dulu, Assalamualaikum, permisi, atau selamat pagi, permisi, silakan masuk, dari dalam terdengar, baru teman-teman buka pintu dan langsung senyum sama pewawancaranya. Dan kalau disuruh masuk, teman-teman masuk,
Dan setelah itu teman-teman langsung jabat tangan pewawancara. Dan setelah itu kalau disuruh duduk oleh si pewawancara, baru teman-teman duduk. Kalau belum disuruh, usahain teman-teman jangan duduk-duduk. Kalau ditanya kenapa belum duduk, belum dipersilahkan Pak. Oh ya, saya persilahkan duduk. Pasti pewawancaranya ngomong gitu. Karena itu termasuk etika juga dan dinilai secara penuh oleh pewawancara dari awal. Gimana dia struktur kita, percaya diri nggak? Terus gimana cara kita, sopan nggak? Nah itu penting banget teman-teman. Itu juga sebagai nilai untuk kita. Kemudian ketika teman-teman sudah duduk, coba tarik nafas pelan aja, lepasin ya, jangan jadi tarik nafas pelan, lepasin. Ini sebagai pola untuk rileksnya teman-teman. Ya pasti grogi lah ya, karena kita udah berhadapan langsung sama pewawancara. Jadi cara ngilangin groginya pelan aja, tarik nafas terus buang dikit. Nah itu merilekskan kembali otak kita, jadi kita bisa lebih enjoy nantinya untuk menjawab pertanyaannya. Dan kemudian ketika sudah diberikan pertanyaan oleh pewawancara, teman-teman harus menjawab dengan apa adanya teman-teman. Jangan dilebih-lebihkan, tapi jangan terlalu direndah-rendahin. Nah, dalam artian, misalkan teman-teman ditanya, apa sih kelebihan kamu? Nah, kelebihan saya, misalkan, kelebihan saya bisa public speaking, yang kedua saya bisa bekerja sama dengan tim, dan saya bisa menjadi salah satu yang dicari oleh penerima beasiswa ini. Nah, nanti sebutin apa yang mereka cari itu gitu. Nah, kalau misalkan tanya apa kelemahan kamu gitu. Nah, ucapin kelemahan yang nggak kelemahan banget. Dalam artian, kelemahan ini bisa sebenarnya diunggulin jikalau. Nah, misalkan gini. Untuk kelemahan saya tipikal orang yang semangat. Ketika saya mendapatkan informasi atau amanah yang diberikan, saya mengerjakan dengan semangat. Tapi ada suatu hal yang membuat saya memang mudah bosan dalam melaksanakan kegiatan yang terus itu aja atau berkesinambungan. Tapi saya bisa mengontrol ini dengan cara refreshing atau mencari tempat yang nyaman untuk saya bekerja. Jadi bisa mengembalikan semangat saya atau mood saya. Jadi intinya teman-teman tuh sebutin kelemahan atau kekurangan yang bisa ditutupin gitu. Bukan memang kelemahan yang memang mentok nggak bisa diapa-apain gitu. Karena kan ya namanya manusia pasti ada kelemahan dan kekurangan. Tapi ya kita harus tetap berusaha untuk memperbaikinya lagi. Itu maksudnya. Oke. Kemudian ketika teman-teman menjawab, itu teman-teman harus melihat mata dari pewawancara. Eye contact-nya harus ada. Jangan teman-teman bicara dengan beliau, tapi mata teman-teman ke atas atau ke samping. Ya, orangnya ada di hadapan kita, jadi eye contact-nya perlu banget. Dan kemudian jawab pertanyaannya itu secara lengkap, detail, dan tepat. Nah, kalau misalkan memang nggak perlu untuk dijawab, ya nggak usah bertele-tele gitu. Nah, kemudian jawab sesuai dengan data atau berkas yang sudah teman-teman serahkan kepada beliau tersebut. Kalau misalkan dia tanya terkait motivation letter, ya teman-teman baca intinya, ingat intinya dari yang teman-teman udah tulis gitu. Yang terakhir, ketika selesai wawancara, teman-teman ucapkan kesan terbaik dengan cara mengatakan terima kasih untuk kesempatannya udah diberikan wawancara. Kemudian ketika disuruh untuk bertanyalah seperlunya aja kepada si pewawancara kalau ada yang perlu untuk ditanyakan. Tapi kalau misalkan nggak ada, ya udah bilang aja cukup. Dan kemudian ucapin terima kasih ketika disuruh untuk kembali atau keluar dari ruangan tersebut. Dan ucapin salam dan senyum, itu perlu banget. Dan keluar ke pintu, itu pun balik lagi dengan hati-hati, jangan sampai nanti pas keluar kesandung atau gimana kan nggak lucu. Kasih kesan terbaik ketika masuk, begitu juga ketika keluar. Oke teman-teman, jadi poinnya ada beberapa hal, mudah-mudahan teman-teman masih ingat, dan mudah-mudahan
teman-teman bisa terbantu dengan beberapa yang sudah saya paparkan, dan mohon maaf jika banyak kekurangan. Nanti insya Allah di description boxnya saya akan sebutin poin-poin pentingnya. Dan jangan lupa take action teman-teman. Setelah udah tahu informasi ini, jangan lupa take action dan cari banyak informasi lagi di akun-akun YouTube atau Instagram teman-teman yang lain. Jadi jangan terfokus pada satu informasi, cari informasi sebanyak-banyaknya biar teman-teman dapat poin yang paling banyak lagi dibandingkan poin yang udah aku jabarin hari ini. Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.